5. Mulai dari ayat 1 sampai 5. Kita yang dibenarkan karena iman. Kan kemarin hidup oleh iman. Kita hidup sekarang berdamai dengan Allah itu, jadi berdamai. Bukan lagi musuh Allah. Kalau orang yang belum hidup dibenarkan karena iman tuh masih menjadi musuh Allah. Tapi kita bukan lagi musuh Allah. Nah, kita katanya bermegah di dalam pengharapan. Apa pengharapan kita? Pengharapan kita ya masuk surga tentunya. Nah, kita bahas yang ayat yang sangat bagus yang di bawah ini. Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Kesengsaraan. Kesengsaraan menimbulkan kesengsaraan akan menimbulkan apa? Ketakutan. Kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Ini yang paling penting. Sakila, ayo. Dan tahan uji menimbulkan harapan. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Pengharapan itu pasti. Apa yang kita harapkan itu pasti. Di dalam Roma juga ya. Firman Tuhan ini bagaikan ladang yang di dalamnya ada mutiara. Ini isinya, kita bagai menemukan ladang, isinya ini adalah mutiara yang berharga. Jadi sekarang setiap saya baca firman Tuhan, setiap kata-kata apalagi ditulis oleh Rasul Paulus, setiap kata-kata itu penting banget, Pak. Bagaikan mutiara yang berharga. Kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ini ditimbulkannya tidak bisa dipelajari. Kita nggak bisa mempelajari itu di sekolah. Kita mau belajar di mana ya? Nggak bisa. Tuhan mendidik kita lewat kesengsaraan. Jadi lewat kesengsaraan itu Tuhan mendidik kita, akhirnya itu timbul sendiri, Pak. Ketekunan itu timbul sendiri, bukan dipelajari punya ya. Dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji. Kalau kesenangan bisa nggak timbul ketekunan, tahan uji, terus pengharapan? Nggak bisa. Malah lupa. Nah, makanya saya sekian lama sebelum mengetahui kebenaran, sebelum punya Alkitab juga ya, bisa baca Alkitab. Saya punya Alkitab itu waktu di bawah 20 tahun, itu pun bukan dikasih sama orang tua. Waktu itu II saya beli Alkitab, ceritanya buat anak gadisnya.
Tapi setelah anak gadisnya baca 1 ayat aja, dia langsung nggak mau loh. Kok gitu? Langsung dia tolak Alkitab itu. Akhirnya mamanya kasih ke saya. Sampai sekarang saya pakai Alkitab ya. Sekarang anak saya dia agak udah gangguan gitu jadi. Ya karena dia nggak mau tadi baru tahu. Ya itu karena dia sudah bermasalah, makanya baru dibeli Alkitab. Jadi agak terlambat gitu. Nah, selama kita menjadi Kristen, sekarang banyak banget Kristen yang mengajarkan teologia kemakmuran. Di mana orang Kristen itu hidupnya senang pasti kan. Iya. Hidupnya wah diberkati, semakin diberkati semakin disayang Tuhan. Kalau orang yang miskin susah itu seperti kena kutuk gitu. Iya. Sakit-sakitan apalagi. Nah, selama ini kita ternyata di Alkitab Rasul Paulus dari jauh-jauh hari itu sudah menuliskan bahwa kesengsaraan itu berharga gitu. Kita jadi orang Kristen, yang namanya kesengsaraan itu jangan membuat kita jadi lemah gitu. Karena kesengsaraan itu ternyata berharga. Iya. Mazmur 90 ayat 10, masa hidup kita 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Kebanggaan kita itu apa? Kesusahan dan penderitaan. Itulah yang selalu dibangga-banggakan oleh manusia, walaupun pada saat dia berjaya. Dia ceritakan, dulu saya pernah begini, susahnya saya tuh begini. Nah, itu menjadi kebanggaannya. Mungkin ibu sama bapak itu lebih mengerti karena saya baru separuh jalan dari bapak, ibu sama bapaknya. Sudah asam garamnya hidup ini. Apalagi yang namanya kesusahan, kesengsaraan. Nah, jangan kita merasa malu. Di dalam Petrus berkata, 1 Petrus 4 ayat 16 ya. Jika kita menderita sebagai seorang Kristen, jangan kita malu. Nikmatilah gitu. Walaupun sesusah apapun kita sebagai orang Kristen, kita sudah punya keselamatan. Tuhan mau kita bermegah karena kita memperoleh keselamatan ini gitu. Ini sesuatu yang berharga yang kita punya. Kenapa Tuhan memanggil murid-muridnya seperti Petrus, kan nelayan ya. Saya anaknya nelayan, saya tahu betapa susahnya jadi nelayan. Mungkin di sini ada yang banyak nelayan ya, Bu? Itu dulu jadi nelayan. Oh, Bapak sendiri nelayan? Iya, lagi punya perahu. Begitu susahnya jadi seorang nelayan. Tidak pernah ada yang namanya anak-anak cita-citanya jadi nelayan. Iya, Nggak mana ada. ada. Paling jadi dokter. Itu karena mungkin tidak ada kerjaan lain ya, baru jadi nelayan. Atau dia memang suka gitu, hobinya nangkap ikan, mancing gitu. Ayah saya itu nelayan, saya tahu betapa susahnya nelayan itu, apalagi nelayan yang modalnya pas-pasan. Iya. Kalau modalnya banyak kan pukat udang ada, pukat kepiting ada, pukat hiu ada, ya lengkap kan. Musim apa aja dia bisa melaut, nah itu lumayan. Tapi kalau lu punya pukat cuman satu macam, dia cuman bisa nangkep di musim itu aja gitu.
Mas Bambang dulu mah cuma satu. Nah itu. Dua apa? Dua itu tongkol sama apa? Nah bisa nangkap itu saja kan. Tongkol sama Nah. kembung. Iya. Kadang pun nggak untung ya Pak. Iya loh mah. Kadang udah rugi bensin dulu. Iya. Betapa susahnya. Banyak kan tekor. Makanya saya kalau beli ikan Pak, saya nawar tuh nggak enak. Nggak enak kan? Ingat papa saya Iya. nangkap ikan ini susah banget. Emang iya sih. Saya modalnya nggak kembali biasanya. Iya. Saya nggak tahu itu sekian modalnya beli minyak sama nanti kan baru petromas sama mesin. Terus jalan, nanti pulangnya nggak modal. Iya, boleh dong. Kayak orang menginjil aja gitu. Iya. Belum lagi dia kalau di tengah laut tiba-tiba cuaca berubah, Iya. petir, mereka tidak bisa lari, Nggak bisa. berserah penuh kepada Tuhan. Kalau badai susah itu. Iya, beda kalau petani masih bisa lari ya, ada Iya, rumah bisa. pondokan gitu kan. Kalau Kalau ini nelayan nggak nggak bisa. bisa, apalagi kalau yang perahunya kecil. Iya. Kalau perahunya gede ada rumahnya kan modalnya semakin besar. Nah itulah Tuhan kenapa memanggil nelayan dan mereka sekali ayo ikut saya langsung ditinggalkan semua ikut Tuhan. Iya. Karena betapa susahnya jadi nelayan. Iya. Saya baca di Google Bu, pekerjaan yang paling berbahaya itu pertama nelayan, kedua tukang kayu. Nah tukang kayu itu pekerjaan Tuhan Yesus juga. Iya. Itu susah juga. Apalagi yang sampai nebang pohon di hutan Pak. Nah, Itu bahaya itu. iya lah. Banyak. Kalau nggak pinter nebang pohon biasa kena diri Iya. sendiri. Iya sih semuanya itu tergantung kita. Iya. Tuhan panggil mereka sudah terbiasa dengan kesusahannya. Tuhan akan panggil mereka untuk menjala manusia itu lebih sengsara lagi sebenarnya. Oleh sebab itu kan ada seorang muda yang kaya berkata, Tuhan, perintah Allah itu ya jangan mencuri, jangan menzina, kasihilah orang tuamu. Dia bilang, oh itu sudah saya lakukan semua dari sejak saya muda bahkan. Dia kaya suruh jual hartanya. Akhirnya Tuhan bilang apa? Bagikan kepada Kalau mau sempurna, jualah hartamu, bagi-bagikan kepada orang miskin dan ikutlah aku. Nah itu tawaran yang luar biasa. Mungkin si orang kaya ini sampai sekarang menyesal, kenapa saya menolak gitu. Karena pada saat sekarang kalau sudah di kehidupan yang akan datang itu harta kan nggak ada gunanya lagi kan. Betapa menyesalnya dia. Tapi kita nggak tahu juga apakah dia bertobat mungkin setelah Tuhan sudah naik ke sorga, apa dia ada ikut murid-murid Tuhan terus bertobat, kita juga nggak tahu. Tapi yang tercatat seperti itu, dia menolak gitu kan. Nah Tuhan itu maunya dia itu menjual semua, melepaskan apa yang menjadi andalan dia gitu. Lepaskan semua, sekarang kamu andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan saja gitu. Jadi menikmati kesengsaraan untuk ikut Tuhan. Karena memang pada akhirnya murid-murid Tuhan tuh mati martir semua kan. Mereka tahan uji gitu. Iya. Karena penderitaan. Memang penderitaan yang kita alami itu memang tujuan iblis itu untuk menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Seperti Ayub dicobai supaya Ayub ini jatuh. Iblis mau menjauhkan Ayub dari kasih Tuhan. Tapi Ayub itu tahan uji. Diuji dengan apa? Kesengsaraan. Betapa sengsaranya Ayub. Saya bahkan waktu Pak Firman meninggal, saya ngerasanya aduh, saya seperti Ayub gitu. Banyak omongan dari sini. Saya nggak usah membela diri saya apapun yang mereka ngomong saat ini, udah biarkan mereka menang.
Saya banyak Bu dapat omongan-omongan yang aduh, Ya nggak usah didengar, kita pasrah aja sama Tuhan. iya. Biar Tuhan yang Kalau orang Kristen, orang berkata, kalau saudara saya yang bukan imannya Kristen melihat saya, kasihan ya Pak Firman, kasihan sekali Pak Firman masih muda gitu kan. Tapi kalau orang Kristen ngomong kayak gitu, saya sedih. Kenapa? Tuhan berkata, Allah selalu bilang, saya ini Allahnya Abraham, Allah Ishak, Allah Yakob. Tuhan itu bukan Allahnya orang mati, tapi Allahnya orang-orang hidup. Berarti Abraham, Ishak, Yakob itu hidup gitu loh, bukan orang mati. Tuhan mau bilang kayak gitu. Jadi kalau kita mati, enggak apa-apa, kita pindah ke sorga gitu, malah lebih enak. iya, Kalau kita di dunia, banyak kita pikiran, masih dalam bahaya. bahaya. Kita memang sudah diperdamaikan dengan Tuhan, tapi kita hidup dengan pengharapan kita untuk memperoleh janji itu loh, janji keselamatan. Dan kita belum mendapatkannya kalau kita kan belum mati. Iya, Nah, sesudah kita mati baru kita mendapatkan selamat. keselamatan itu dari Tuhan. Nah, betapa masih bahayanya kita hidup di dunia. Kalau mereka yang sudah mati sudah enak. Iya. Jadi orang Kristen yang namanya kesengsaraan mungkin sampai sekarang masih merasakan ya. Tapi kesengsaraan badani itu jauh lebih parah. Mungkin kita belum mengalami itu, masih kesengsaraan biasa-biasa saja. Nah, jika kita tahu bahwa kesengsaraan orang Kristen itu berharga gitu, jangan dianggap sebagai kutukan. Saya sekarang begitu banyak orang Kristen yang depresi, karena lihat aja di YouTube itu khotbah tentang depresi itu begitu banyak penontonnya. Iya banyak. Kalau pendeta yang khotbah itu, yang bikin channel itu, dia mungkin senang ya banyak penontonnya. Tapi itu sebenarnya berita duka cita. Kenapa khotbah depresi begitu banyak orang Kristen yang nonton gitu? Itu kan berarti tanda-tanda mereka ada dekat depresi itu, mereka cari gitu kan. Dia itu kepahitan seperti anak kecil, takut sama Isabel katanya. Khotbah yang mencontohkan Nabi Elia pun depresi. Jadi betapa orang-orang yang ternyata depresi itu biasa ya. Bahkan Nabi besar pun depresi gitu. Nah, itu khotbah yang sebenarnya sangat menyesatkan orang, khotbah seperti itu. Itu kenapa? Karena bangsa Israel itu sangat jahat gitu. Tuhan mau mereka bertobat dengan cara kasih hukuman kan. Nah, pada saat setelah 3,5 tahun lewat, Nabi Elia itu mau berdoa lagi supaya hujan turun. Dan itu orang-orang dikumpulkan. Dia suruh mereka yang nabi-nabi palsu itu panggil Baal dulu, coba turunin hujan. Baal bisa nggak? Mereka doakan, Baalnya mana bisa turun hujan, orang mereka bukan Tuhan. Nah, sampai Nabi Elia tuh olok-olok. Nah, akhirnya setelah selesai Nabi Elia, giliran Nabi Elia berdoakan. Akhirnya Tuhan menurunkan hujan. Rakyat tuh akhirnya memuji Tuhan pada saat itu. Tapi mereka nggak bertobat gitu, malah dia mau dibunuh sama si Ratu Isabel itu. Jadi si Nabi Elia pergilah ke gunung, di situ dia sangat sedih. Sedihnya dia itu benar-benar mengasihi bangsa Israel, juga mengasihi Tuhan. Dia mau mereka bertobat, bukannya bertobat malah dia mau dibunuh. Nah itu loh, bukannya Nabi Elia itu depresi seperti yang pendeta itu ngomong. Nah itulah
banyak orang mengalami kesengsaraan, mereka berpikir akhirnya membuat mereka tuh jauh dari Tuhan. Padahal kesengsaraan itu harusnya Tuhan, setiap ada kesengsaraan, Tuhan maunya bangsa Israel itu mendekat gitu sama Dia, bertobat gitu. Iya. Setiap Tuhan datangkan hukuman, Dia maunya bangsa Israel bertobat. Begitupun kesengsaraan kita, Tuhan maunya kita selalu dekat gitu sama Dia. Iya. Tapi banyak orang Kristen malah menjauh kalau mengalami itu. Padahal itu belum menderita kesengsaraan badan. 1 Petrus 4 ayat 1. Coba kita baca. Ibu yang baca deh. Iya, 1 Petrus 4 ayat 1. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Telah berhenti berbuat dosa. Kalau kita menderita penderitaan badan, itu udah ilmu yang paling sakti. Iya. Kalau orang Jawa sakti mandraguna. Dia sudah menguasai. Jadi orang seperti itu pasti dia sudah berhenti berbuat dosa, nggak kepikiran lagi. Dia hanya tertuju kepada Tuhan gitu, buat sesuatu untuk Tuhan, membuat sesuatu untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita sekarang? Kita di pasal 2-nya, Bu. Coba, Bu. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Kita sekarang punya waktu sisa. Pergunakanlah waktu sisa kita untuk kemuliaan Allah. Nah, tahan uji. Kalau kita tahan uji, pasti kita peroleh kemenangan. Itulah yang kita incar. Kalau murid biksu, murid kungfu itu kalau ilmunya sudah sakti kan mereka turun gunungan. Kalau orang Kristen kalau ilmunya sudah sakti bukan turun gunung, Bu, diangkat. Iya, diangkat. Makanya nanti takut dia sengsara itu jatuh lagi nanti. Jadi makin cepat kayak Pak Firman kan ilmunya sudah tinggi, makin cepat. Takut kalau dia melanjutkan entah apa yang terjadi malah. Iya. Nah, lebih baik diangkat ke surga. Itulah tujuan kita sebenarnya. Jadi dari saya kecil, Bu, saya selalu menderita. Aduh, kalau lagi susah saya sangat menderita. Merasa hidup ini kok begini, berat banget. Karena tidak tahu ayat ini. Coba kalau saya tahu ayat ini gitu. Kesengsaraan itu menghasilkan sesuatu yang membuat kita tahan uji, terus jadi pemenang gitu. Banyak orang dari susah akhirnya menjadi orang hebat kan. Begitu mereka udah hebat, anak-anaknya tuh biasanya enggak jadi orang hebat, biasa-biasa aja. Karena itu Tuhan didik melalui kesengsaraan itu. Jadi tidak bisa dipelajari di sekolah dimanapun. Untuk timbul kan kesengsaraan menimbulkan ketekunan, menimbulkan tahanan uji. Untuk timbul kan harus tenggelam dulu. Baru timbul. Nongol. Saya ingat waktu kecil kalau lagi berenang itu, Bu. Iya. Ada temen yang pup tapi diam aja.
Itu awalnya itu tenggelam tuh. Iya. Nanti lama-lama dia timbul, waduh, pada kocar kacir pencar semuanya. Nah itulah kesengsaraan kita menimbulkan pengharapan. Pengharapan kita itu adalah pasti janji Tuhan, iya dan amin. Sekian aja Bu, Iya. gak usah panjang-panjang. Panjang. Apa, Iya, Pak? 1 Petrus 1. Itu bagus ini kalau saya 1 Petrus 4 ayat 1. Iya, Oh iya, karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah terbentuk. Memang benar kalau dia bisa melakukan itu, dosa kita paling akan menjauh gitu. iya. Kita bisa menjauhkan bukan apa. Pokoknya kita nggak ada kepikiran itu Iya. Pak. Seperti orang hidup suci. Makanya saya bilang Nabi Elia itu. Kok, aduh, itu khotbah pendeta itu sangat apa ya, merusak dia gitu. Maksud saya, aduh pengen tak robek itu mulutnya pendeta. Kenapa dia nggak ngerti pelayanan Nabi Elia gitu pada saat itu. Nabi Elia itu sampai diangkat Tuhan loh. Langsung loh, nggak Iya, mengalami langsung. kematian. Itu tandanya Iya. hatinya tuh suci gitu loh. Suci. Dia Ya, nggak langsung. berpikiran untuk berbuat dosa sedikit pun. Saya lihat ke Tuhan Yesus bagaimana turun ke dunia ini ya. Nggak usah lihat mujizat-mujizat yang dia buat deh. Lihat kesabaran dia aja. Iya. Tuhan itu. Dia punya kuasa loh di tangannya Pak. Begitu dia dihujat sama ahli Taurat, dia tahan loh. Padahal dia mati loh. Kan langsung Iya, mati. bisa mati. Tapi dia karena dia sabar ya. sabar, ya untuk melengkapi dia mau mati itu kan. Kalau enggak tuh enggak Tuhan itu tidak berbuat dosa sedikit pun.